Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Kali ini kita membahas materi yang keempat dengan tema pengawasan atau supervisi dalam lembaga pendidikan Islam. Jadi bagian dari memanage pendidikan Islam itu ada pengawasan di dalamnya. Apa sih supervisi itu? Supervisi adalah suatu kegiatan pengarahan terhadap kinerja tenaga pendidik atau guru untuk memperbaiki suatu sistem pembelajaran dan pengajaran, serta memasukkan kurikulum yang berbasis keislaman agar tercipta anak didik yang religius dan berintelektual. Itu supervisi pendidikan Islam. Jadi bagaimana ada perbaikan dari waktu ke waktu, dari sebelum pandemi, saat pandemi, bahkan saat ini saat new normal. Bagaimana sistem pembelajarannya, pengajarannya, bagaimana praktek keislamannya secara daring, kalau luring gimana dulu, kalau daring gimana, itu ada supervisinya, ada perbaikan. Itu definisinya. Pentingkah supervisi itu bagi pendidikan, khususnya pendidikan Islam? Yang pertama, bahwa dalam perubahan sosial dewasa ini perlu diperhatikan dimensi baru, yaitu teknologi terutamanya ya. Akses teknologi ini sangat luar biasa cepat. Tidak bisa dihambat, tidak bisa ditolak. Suatu sudah menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar. Itu dibuktikan dengan kalau tinggalan HP itu bingung. Ketinggalan HP bingung itu. Tapi kalau yang ketinggalan apa gitu, misalnya laptopnya atau apanya gitu, ndak bingung malah. Bukunya itu ndak bingung. Kunci motor gitu ndak bingung. Bisa buat ke tukang kunci atau kunci motor yang hilang atau ketinggalan. Kalau HP hilang atau ketinggalan, bingung. Itu sudah bentuk kebutuhan pokok atas teknologi. Yang kedua, susunan internasional yang berubah dari kekuatan polarisasi menaungi satu raja ke kekuatan pluralisme. Jadi kalau dulu itu kan polarisasi modelnya, model kerajaan-kerajaan gitu kan, model apa namanya, model satu manajemen. Nah sekarang ini kekuatan pluralisme, ada kelompok-kelompok kecil, ada kemajemukan, apalagi sekarang sudah pintar-pintar semua ya. Setiap kabupaten sekarang sudah punya perguruan tinggi, setiap kabupaten sudah punya guru besar, profesor, wah yang dianggap oleh masyarakat umum itu yang bisa segalanya, profesor ya, pintar, smart. Sudah ada, dulu hanya di kota-kota besar. Nah, ini suatu pentingnya supervisi. Nah, bagaimana menghadapi itu, menanggapi itu kan gitu. Lebih baikkah atau tidak lebih baik? Nah, tuh. Yang ketiga, berkembangnya sains dan teknologi yang semakin cepat. Jadi penting di supervisi. Bagaimana teknologi itu, apakah justru memperbudak manusianya atau membantu? Tuh, misalnya tugas copy paste, itu berarti diperbudak. Seharusnya teknologi itu bisa membantu, mempermudah mencari referensi, tidak harus ke perpus, bisa ke digital library atau digilib. Apalagi dulu ngetik manual, salah, ngulang lagi atau distepo kan jelek, sekarang bisa di-delete. Nah, adanya urbanisasi desa ke kota yang semakin meningkat menyebabkan masalah baru dalam pendidikan juga. Tapi sekarang sudah mulai ya, desa justru menjadi kota. Ponorogo ini dulu zaman tahun 99 masih sangat-sangat sepi. Zaman saya sekolah dulu, sanawiyah. Nah sekarang sudah besar. Dulu Stain jadi IAIN nanti bisa jadi UIN. Adanya tuntutan hak asasi manusia yang juga menyebabkan problema bagi para pendidik yang memerlukan pemecahan secara rasional. Tuntutan HAM,
Zaman dulu mendidik itu dengan punishment yang menjerai, ya, membuat jerai itu bisa. Sekarang menyalahi HAM, dituntut oleh orang tuanya. Nah, ini harus disupervisi semuanya itu kan, terutama untuk kelancaran pendidikan Islam. Prinsip supervisi pendidikan Islam itu demokratis. Jadi menjunjung tinggi musyawarah. Bahkan di Quran suratnya sendiri itu ada satu surat khusus dengan judul Asyura, musyawarah. Pentingnya musyawarah, kebersamaan di situ. Terus di Undang-Undang Dasar kita juga mementingkan mengasas utamakan musyawarah. Karena dengan musyawarah itu tercapai kesepakatan mufakat, dan itu akan memiliki jiwa kekeluargaan, terus bisa menerima pendapat orang lain kalau memang itu lebih baik, lebih bagus, tidak seperti model polarisasi tadi kan, model kerajaan, aku yang berkuasa, aku rajanya, ya harus manut aku, gitu kan, tidak juga. Kedua, kooperatif. Jadi seluruh staf sekolah dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama. Lembaga yang besar itu pasti dari kebersamaan, menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Ketiga, konstruktif, membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman, konstruktif dan kreatif, ya, merasa aman, bisa mengembangkan potensi-potensinya, tidak ada iri dengki. Guru A berhasil sampai ke tingkat nasional, tingkat kabupaten, provinsi, tidak malah diiri dengki, senii, tapi justru belajar kepadanya, kan gitu. Tiru model belajarnya, metode belajarnya, ambil yang baik, ambil manfaatnya, ambil ilmunya, gitu. Maju bersama, gitu. Jangan kemudian sudah dapat pengalamannya, sudah dikasih ilmunya, merasa bisa menyaingi, kemudian menghalalkan secara segala cara. Justru itu tidak menurut aturan Islam, di luar aturan supervisi pendidikan Islam. Sasaran supervisi bagi pendidikan Islam ditinjau dari objek supervisi akademik, dari sisi akademik, administrasi, dan lembaga. Akademik, pengamatan supervisi pada masalah-masalah akademik, kegiatan pembelajaran, yang dipemimpin harus tahu ini, tiga ini: supervisi akademik, administrasi, lembaga. Nah, makanya biasanya di sekolah itu ada waka, kurikulum, waka humas, waka ini yang membagi supervisi, yang bisa membidangi nanti, membantu kepala sekolahnya dari objek masing-masing ini. Akademik, ya dari sisi akademiknya. Penting ketiganya ini saling melengkapi. Administrasi, pengamatan supervisor, aspek-aspek administrasi, pendukung, pelancar terlaksananya pembelajaran. Administrasi, apa, keuangan. Nah, gurunya tidak digaji juga ya tidak jalan kan. Administrasi dari sisi pembayaran misalnya, jangan sampai telat gitu ya. Jangan nunggu sempatnya bendahara baru gajian. Bendahara sempatnya tanggal 25 ngambil uangnya, seharusnya gajiannya tanggal 10 misalnya. Nunggu gitu ya, jangan. Lebih baik lagi dengan administrasi sistemik, dengan kerjasama MOU dengan bank gitu ya. Siswanya setor uang ke bank, tidak harus ke bank juga, bisa lewat apa namanya, minimarket, bisa lewat smartphone-nya, bisa lewat aplikasi khusus atau bagaimana diciptakan. Kalau sekarang gampang, sudah banyak ya, tanpa admin pun juga ada gitu ya. Nanti sinkron ke rekening sekolahannya, lembaganya, otomatis nanti juga apa namanya, waktunya gajian otomatis gitu. Yang ketiga, supervisi lembaga, menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah, sarprasnya misalnya, sarana prasaranya, kemudian apalagi sumber daya manusianya, entah itu SDM, tenaga pendidiknya atau tenaga kependidikannya. Itu yang secara makro ya. Tujuannya apa?
meningkatkan kinerja siswa. Jadi tujuan dari pendidikan Islam itu ya objeknya ya siswa ya. Objeknya adalah peserta didik. Jadi jangan salah karena itu generasi yang juga akan menjadi pemimpin. Kalau salah objeknya, sasarannya, ada kepentingan apa gitu, kelompok-kelompok atau merasa unggul dari masing-masing lembaga pendidikan Islam itu, yang lainnya di nomor dua kan ya, jangan. Ya, peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal. Kedua, meningkatkan mutu kinerja guru secara islami. Di Quran surat Al-Isra ayat 84. Mutu kinerja itu kan kalau selalu dievaluasi, selalu dipervisi, selalu ditingkatkan sesuai permintaan, sesuai tuntutan global dan permintaan tingkat satuan pendidikan di masing-masing daerah, itu bisa maksimal. Meningkatkan keefektifan kurikulum, berdaya guna, terlaksana dengan baik. Ada istilah kurikulum itu berubah-ubah. Kurikulum itu, kebijakan itu kan lahir dari bawah. Kebutuhannya apa? Dibijaki kan gitu. Bukan berarti ganti menteri ganti kurikulum, enggak. Itu hasil dari evaluasi. Pakai anggaran yang besar, pakai supervisi juga. Meningkatkan keefektifan dan keefisiensi. Maunya kan yang namanya supervisi, yang namanya evaluasi itu kan selalu memudahkan. Efektif tidak, efisien tidak, coba dievaluasi, disupervisi, ada yang cara lain tidak yang lebih mudah gitu. Termasuk teknologi ini juga seharusnya memudahkan, jangan sampai diperbudak. Kemudian meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja yang optimal. Apalagi sekarang semua berbasis teknologi kan. Jadi tidak ada halangan walaupun COVID misalnya, bisa dengan teknologi daring, bisa WhatsApp, Google Classroom, atau bahkan punya platform sendiri sekolahnya kan, punya aplikasi sendiri, itu lebih bagus, yang lebih baik daripada yang ada disediakan oleh perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Kalau bisa justru bermanfaat dan dipakai seluruh dunia, justru buatan Indonesia, buatan lembaga pendidikan Islam itu kan itu semua kan juga agar terus berprestasi, agar terus belajar, tidak terputus karena ada halangan, karena ada tidak sesuai dengan zaman, tidak. Yang keenam, meningkatkan kualitas situasi umum, tercipta situasi yang tenang, tentram, kondusif, meningkatkan kualitas pembelajaran, akhirnya ditunjukkan dengan keberhasilan lulusan. Makanya tiap akhir tahun ajaran baru, habis UNAS, kalau dulu sekarang tidak ada UNAS ya, itu kan ada ini sekolah ini bagaimana rata-rata nilai kelulusannya, apakah ada peningkatan. Sekolah ini ada yang pintar, smart, bisa ikut akselerasi, jadi mengefisienkan waktu. Bisa mengefisienkan waktu yang harusnya ditempuh tingkat SMA 2-3 tahun, ini 2 tahun. Yang SMP juga gitu, bisa 2 tahun. Kalau memang dia mampu kan ada indikatornya, ada indikator penilaiannya, ada kelas akselerasi. Jadi tidak menutup kemungkinan 17 tahun sudah kuliah. Para filsuf muslim zaman dulu seperti itu, bisa segalanya, ya ahli tasawuf, ya ahli kedokteran, ya penghafal Al-Quran, penghafal hadis, sudah umur masih muda gitu. Karena apa ya? Karena itu tadi, haus akan ilmu, berakhlakul karimah, baik gitu ya. Karena kata Imam Syafi'i itu kan, syakautu ila waqi'in su'a khifti fa arsyadani akil ma'asi fa ahbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yudalil asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak bisa berada pada orang-orang yang melakukan maksiat. Karena maksiat itu gelap. Ilmu itu cahaya. Cahaya dengan kegelapan tidak bisa bersatu. Kejahatan dengan kebaikan tidak bisa bersatu. Di ayat lain, di dalil lain, di ayat juga dikumpulkan orang-orang baik, dikumpulkan dengan orang-orang baik, orang tidak baik dikumpulkan dengan orang-orang tidak baik.
Jika ingin menjadi baik, ya perbaiki dulu diri sendiri. Itu. Jangan mengoreksi, merasa baik, mengoreksi orang terus. Itu. Salah itu ya. Selaku supervisornya yang mensupervisi pemimpinnya juga seperti itu. Inginnya sekolahnya baik, tapi dirinya sendiri tidak baik, tapi menuntut para bawahannya, para teman sejawatnya baik. Inginnya disiplin, tapi kepala sekolah tidak disiplin. Jangan harap. Fungsi supervisi pendidikan Islam sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan, berfungsi untuk meningkatkan mutu ya. Makanya disupervisi, dievaluasi terus. Tugas supervisor, tugas pengawas ya gitu. Maksudnya maunya kan juga meningkatkan mutu. Nah, syarat menjadi supervisor, syarat menjadi pengawas kan ya juga sudah menguasai berbagai bidang pengalaman. Secara teori ada persyaratannya juga. Fungsi kedua sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan. Pemicu, penggerak. Pemicu. Jadi kalau tidak ada supervisi, tidak ada supervisor kan, tidak ada yang memicu, tidak ada yang menyemangati, tidak ada yang memberitahu, menginfokan. Yang ketiga sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing. Nah, dengan apa alatnya? Dengan supervisi ini. Kalau tidak ada supervisi, bagaimana membimbing? Bagaimana mengarahkan? Tuh materi yang keempat dengan tema pengawasan supervisi dalam manajemen pendidikan Islam. Jadi lembaga pendidikan Islam. Silakan teman-teman mahasiswa yang belum bisa dipahami, kita diskusikan di kolom komentar Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.